hari Rabu ini seperti biasa kita sore jam 3 ketemu sama tamu-tamu undangan. Ini tadi udah diundang ya Siti ya. Nah ini seorang aktivis Kang Mas Bayu. Ini aktivis apa kita nanti akan bareng-bareng nanya, kita kulik. Selamat datang Mbak Silvani. Silvani sopo mau lupa. Andalita. Andalita itu andalan bukan sih? Andalan nomor 1 bangsa. Selamat datang Silvani. Manggilnya berarti Fani gitu ya? Fani aja. Oke, kamu humoris pasti ya. Enggak. Ceria gitu kan, Fani itu Funny, fun ya. ya kan. Iya. Kamu seorang aktivis apa, Van? Enggak ding, siapa bilang? Tadi cerita teman-teman, ya aktivis loh Mas, hati-hati Mas gitu. Jangan aktivis sama Denny kayak. Aktivis atau orang yang peduli? Pegiat aja. Pegiat ya. Pegiat apa? lebih netral kayaknya. Oke, berarti giat ya orangnya ya. Enggak juga sih. Apa ya, lingkungan Mas, lebih ke lingkungan, edukasi seni juga dikit. Enggak ahli seni, cuman seneng aja. Oke, lingkungan berarti mirip-mirip itu ya. Pada Mara itu ya Sid ya. Apa kui? Yang itu yang bersih-bersih sampah ya dari Lampung itu loh. Pandawara. Oh, Pandawara. Atau Mas. Ya kayak gitulah ya. Iya gitu. Oh iya. Aktivis namanya apa? Berarti kan ada kan nama kelompok kalian itu. Envera. Iya. Envera itu berarti dia geraknya di bidang apa? Di bidang lingkungan Mas. Lingkungannya lebih spesifiknya. Yang bisa tentang pohon. Oh enggak bisa. Lingkungan itu luas Mas. Lah ya makanya spesifiknya. Spesifiknya lebih ke sampah, limbah bisa. Oh, lebih ke kebersihan lingkungan. Betul. Oh, oke. Ya apa yang bikin kalian tertarik di apa namanya tentang kebersihan kayak gitu? Apa kota kita kotor banget atau gimana? Oh, kotor. Serius? Serius. Kalian akhirnya memutuskan untuk bekerja sama untuk resek-resek itu tadi? Kalau kemarin dulu itu ya yang Envera itu kan sudah sempat dipanggil sama Mbak Risti ya. Oh iya. Yang kemarin itu ngobrolin khusus Envera. Jadi Envera itu sebenarnya kita bergerak di 3 bidang Mas. Satu yang pertama adalah konsultan, yang kedua edukasi, yang ketiga adalah kalau orang sana bilangnya itu, kalau orang Inggris bilang itu waste management. Tapi karena angel gitu waste management ki opo ya toh, kita lebih gampangnya lebih ke environment apa jenenge? Angel juga itu environment apa meneh. Lu angel. Environment organizer, dari kita sering masuk ke event-event yang mana event itu kan pasti menimbulkan sampah nih, ya kan? Nah, contoh event musik gitu-gitu. Apa saja? Oh, semua musik, event. FGD, seminar apa itu pasti menimbulkan sampah. Karena kan pasti ada konsumsi, yaitu ada kertas, ada apa lah itu pasti ada timbulannya lah. Di situ kita hadir. Biasanya kita ngasih edukasi pemilahan. Kita kayak tiba-tiba hadir dan nemplok gitu loh. Jadi kita nemplok terus langsung aja kita bagi, kita sediain tempat sampah pilah ada 3, terus ya udah kita edukasi Pak Bu Mbak Mas yang mau buang sampah, kita siapin tong sampah 3, tolong dipilah ya. Tong sampah itu ada 3, ada untuk organik, plastik sama residu. Organik itu yang berarti yang sisa makanan, daun, lemper itu kan ada tuh. Terus biasanya kalau makan ndak habis gitu. Terus kalau ikan ada durinya taruh situ, organik. Kalau yang plastik ya plastik dan teman-temannya plastik, sendok plastik, garpu, opo plastik, semua plastik. Kalau residu tuh kayak sampah yang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Contohnya tisu. Bekas tisu kalau udah buat lap keringet, buat apa ngelap umbel dan sebagainya. Ya bener toh. Iya bener. Ya itu ingus. Itu kan ditaruh di residu. Terus puntung rokok juga kan, bapak-bapak itu kan, mas-mas itu sukanya rokok. Lah itu ada puntung rokok, ada abunya itu nanti disendirikan. Taruh di residu itu tadi. Tuh, jangan dicampur sama organik. Karena terurainya susah, kasihan teman-teman yang di TPA, Mas. Karena nanti akan dipisah-pisah juga di sana ya. Kalau kecampur itu nanti kasihan teman-teman yang di TPA. Nanti kan mereka kalau mau misalkan mau recycle lagi, ambil plastik lagi. Plastik itu kan masih bisa digunakan lagi. Dibersihkan terus diguna ulang lah. Tapi kalau kotor kecampur sama abu rokok dan sebagainya kan kasihan, mereka harus milah lagi, bersihin lagi untuk mengolah itu. Lah yang bahaya nanti ketika sampah itu tercampur otomatis kan panas nih, ya kan pasti menimbulkan apa ya, panas nanti terjadi kebakaran. Nah kalau TPA kebakaran yang repot siapa? Wah itu tenang. Semuanya repot. Ngeluh lah, ngeluh, bau, asapnya kemana-mana. Nah itu yang bahaya. Siap. Berarti ini gerakanmu ini
pergerakan kalian ini sejak kapan berdirinya? Kalau berdirinya dari tahun lalu sudah ada. Nggak capek berdiri terus? Duduk nih sekarang. Angel. Setahun ngadeg terus ya. Nyonya menir sakit meneh ya. Ya itu sejak tahun lalu, cuman karena posisi tahun kemarin saya harus ke Bali, terus ya harus 6 bulan di sana, terus baru balik lah, baru bisa jalan lagi. Ngapain ke Bali? Kalau di Bali Mas, riset limbah, tapi limbah baterai, karena kan masifnya kendaraan elektronik mulai banyak nih. Mobil motor listrik. Nah, itu kan banyak sih, keren, murah, lucu-lucu, ada yang warnanya pink, atau peach, melon, warnanya lucu-lucu. Kalau lihat ketawa gitu ya. Gemes. Tapi kadang kita melupakan limbahnya, Mas. Jadi nanti ini nek rusak, soak, lah wong aki aja kita bingung mau diapain kalau rusak ya toh. Nah, terus itu gimana nanti kalau baterai kendaraan listrik. Seperti itulah. Saya bagian meneliti, riset lah ya di sana. 6 bulan risetnya. 6 bulan. Terus hasilnya apa di sana? Hasilnya keluarannya outputnya master plan, Mas. Master plan ya. Master plan, terus modul pelatihan, sama satu lagi saya lupa. Ada 3 pokoknya. Gitu. Nanti dileng-leng lagi lah ya. Iya, nanti info. Yang pasti master plan, karena master plan itu kan untuk usulan ke pemerintah ya, bahwa ini kita udah punya nih penelitiannya kayak gini, hasilnya gini, angkanya gini, datanya begini begitu. Nah, ini jadikan usulan. Nanti usulan ini ya semoga didengarkan untuk untuk regulasi pemerintah juga. Oke, ini berarti kalian tuh di bergerak ini swasta apa? Siapa? Yang Envera. Kalau Envera swasta. Swasta ya. Oke. Lah, ini penelitianmu di Bali kemarin. Kalau itu NGO, saya ikut NGO. NGO itu di PPLH Bali. Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Bali. Oke, gerakanmu akeh banget ini berarti ya. Ya diem loh dari tadi kok gerakan aku diem loh mau. Enggak diketok itu. Enggak ya. Di rantai yo. Oke, sudah setahun berkecimpung di bidang lingkungan ya. Sebelumnya enggak peduli lingkungan. Sebelumnya sudah, tapi harus kalau ngomongin kita gerak lingkungan itu kita nggak bisa sendiri, Mas. Kita harus gandeng sana sini, gandeng pemerintah, harus sok kenal, sok akrab sama siapapun gitu, sama Mas juga gitu loh. Nggak gandeng pacar orang? Nggak, jangan. Malah pacar suami toh. Loh. Salah. Maaf. Enggak guyon. Itu berarti nggak bisa sendiri lah ya, harus bisa. Semua pihak digandeng gitu. Akademisi juga, peneliti juga, NGO semua, jadi harus bolone Mas. Oke, benar-benar resek-resek gitu. Ya. Yo resek-resek yo. Kalau kita punya ide kebijakan atau regulasi yang harus dikritisi, sementara kita nggak bisa demo panasan, ya kita minta tolong teman-teman yang ini yang terbiasa di lapangan. Akhirnya kita jadi duduk bersama diskusi, Mas, Bu, sesuk aku gini ya, nanti dibantu mereka untuk diusulkan seperti itu. Sampai saat ini usulan apa yang sudah terrealisasi? Pemilahan, karena kita memang waktu itu kan sempat saya nggak ngeklaim, kita nggak ngeklaim kalau pemilahan itu dari kita, enggak, karena sebenarnya pemilahan itu kan dari diri kita dan sudah harus jalan dari dulu sejak kita lahir gitu loh. Tapi kadang kayak nggak digubris gitu loh. Termasuk sama regulasi yang ada gitu loh. Jadi akhirnya saya sama Mbak Eta, kebetulan Mbak Eta juga berkecimpung di DLH, saya minta tolong bisa nggak sih kalau kegiatan Mbak Eta itu partner saya. Partner di Envera. Ya banyak yang saya diskusikan gitu loh. Kira-kira apa ya yang bisa dikasih usulan gitu. Ya pemilahan. Kalau hanya pemerintah yang ngasih tong sampah tuh kayaknya kok lah terus piye tong sampah tuh kalau ditemuin di mana-mana itu ya tetap kecampur gitu loh. Merah kuning hijau nih. Benar. Dibuka jebret lah, masih badala kan gitu, masih gitu lah. Ini kan diperlukan macam kayak semacam edukasi. Atau ya edukasi, tak kira edukasi yang berulang, harus itu terus. Dikai templean Mbak tulisan ben wonge wera maca kok. Tetap ditulis ada ya, tulisan tetap ada. Tidak dibaca dan tetap dicampur. Berarti kan itu namanya? Kan awareness. Akhirnya kembali ke kepedulian. Nah, kita yang mau menumbuhkan itu wangele ra karuan. Tapi minimal udah buang di tempat sampah sudah oke sih sebenarnya. Nah, itulah kemarin saya bahas seru tuh sama teman-teman kota tanpa sampah. Jadi adanya tong sampah ini malah membuat mereka merasa sudah beres. Loh, aku sudah melaksanakan kewajiban saya untuk membuang sampah di tempatnya loh. Benar, udah benar sebenarnya. Nah, kalau seandainya di dunia ini nggak ada tempat sampah tuh tak kira manusia malah apa itu? Malah buang sampahnya tuh ya itu, ya malah kayak
tertib gitu loh. Dia kan masih mikir, gimana dibuang di mana, nggak ada tempatnya gitu. Akhirnya ya mau nggak mau dia memikirkan cara untuk lagi organik sama mana di apa ya, jadi ke rabuk, jadi ke kompos. Pasti kan ada seperti itu. Tetap mikir ya. Gitu. Jadi ya ide-ide ini menarik gitu loh ketika oh iya ya benar juga dia sedih entong sama tuh orang malah mikirnya ya udah wong aku udah selesai dan buang sampah di tempatnya selesai masalah gitu. Njuk nopo kan gitu. Tapi sebenarnya itu belum beres ya. Belum beres ya. Nah, itu ada ide enggak? Misal mbok kasih gambar apa gitu, tetap aja belum ya? Apa edukasi berlebih mungkin kayaknya tuh nggak cuma edukasi juga harus diperlukan regulasi sosialisasi dan ini Mas ancaman tak kira karena kita tuh kalau nggak diancam kan nggak manut nggak ada sanksi kan nggak manut. Sanksi itu udah saking kebangetannya sih sebenarnya kalau sanksi sekarang kalau kita nyontoh negara maju Belanda atau Jepang mereka mau buang sampah aja mereka harus pakai plastik yang khusus. Oke, diplastiki dulu baru dibuang. Dan itu nggak boleh kecampur. Misalkan buang minyak jelantah gitu ya harus khusus plastik minyak jelantah, nggak boleh dicampur, nggak boleh dibuang di jenenge keran itu, itu nggak boleh, di sink itu nggak boleh gitu. Pasti mencemari yang lain. Karena nek minyak kan masih ngendep, nah itu nanti jadinya bumpet kan kayak gitu, semacam itu. Ya kayak tak kira harus diancam karena kita tuh dari kecil sudah terbiasa diancam. Tapi udah ada kan peraturan kayak perda gitu tentang buang sampah sembarangan. Sangat ada. Iya. Tapi udah dilakukan belum itu sebenarnya? Mungkin beberapa yang sadar pasti sudah. Saya percaya banyak kok orang yang sudah melakukan itu. Teman-teman bank sampah juga pasti juga udah mengupayakan setengah mati. Tapi kan belum merata Mas. Belum semua bisa memahami itu. Siap. Kita nanti kita bahas lagi lebih dalam ya. Oke. Berak sampahnya lebih seru makanya. Coba gitu. Kita masih ngobrol bareng Mbak Fani tentang lingkungan karena dia itu orang yang peduli banget dengan lingkungan ya mirip-mirip aku lah ya Mbak Fani. Jadi aku juga peduli. Peduli juga dengan sesama. Siap. Impianmu apa Mbak tentang kamu berkecimpung di lingkungan ini, goals kamu? Apa ya? Kadang kalau sudah sampai goals tuh kadang lupa punya impian. Impiannya nggak muluk-muluk kok Mas. Kalau saya ya pribadi saya kalau udah bisa punya sekolah sendiri gitu udah seneng. Sekolah? Iya. Ini apa hubungannya dengan lingkungan lah ini? Sekolah lingkungan. Belajarnya apa? Sekolah alam. Belajarnya berbau dengan alam semua. Contoh kita misal aku daftar sekolah ini ya. Wong tua gitu. Aku mau dikasih pelajaran apa nih kurikulumnya nih? Hari ini kita mau belajar soal ekoprint misal gitu. Ekoprint terus bikin kompos. Terus intinya ekonomi sampai ekologi sirkular. Intinya dari apa yang bisa ada di tempat di sekitar kita tuh sebisa mungkin tidak menambah sampah. Intinya gitu karena kalau sudah tahu dari konsumsinya ya apa itu mengerikan banget dampaknya. Apa yang paling mengerikan dampak sampah itu? Panas. Nah ini udah dirasakan loh. Berarti udah kasep ya? Sudah terlanjur. Jadi wis telat. Kita ngomongin sampah itu kita udah telat. Tapi bisa nggak sih diatasi? Ya mulai mengurangi itu tadi. Mulai mengurangi ya. Tadi ekoprint tadi contohnya salah satunya. Jangan pakai botol plastik. Pantesan nggak diminum. Kamu ngasihnya botol plastik kok. Botol beling sih. Botol beling. Loh, kita tuh nggak bisa zero plastik. Kalau ada orang bilang, saya itu anti plastik, enggak, Mas, saya tuh pasti butuh plastik. Enggak mungkin. Kita hanya bisa mengurangi. Kita nggak bisa diet. Lah iki soft case wae nganggone plastik gitu. Ya. Kacamata tetap pakai plastik gitu. Ya. Besi sini. Ya besi. Tembaga. Mabet banget mesti. Nah, kita artinya kita saya pun sendiri nggak bisa declare kalau saya zero plastik nggak bisa gitu. Kita tuh masih tetap hidup butuh plastik. Bagaimana kita hujanan tetap pakai jas hujan. Artinya kita membutuhkan peran plastik gitu loh. Yang bisa kita lakukan kita mereduce mengurangi. Dan itu aja. Benar. Kalau belanja yang nggak pakai plastik ya, pakai tas. Tas apa Mbak? Spoonbon. Atau tas kertas paper. Atau tas bekas apa aja yang bisa makanya kemana bawa ransel nih loh. Iso mlebu kabeh. Luar biasa itu.
salah satu contoh untuk mengurangi plastik ya. Iya, jadi kan belanja ada cemplung masuk aja gitu. Oke, siap. Jadi nggak apa ya, nggak ada tuntutan untuk zero plastik, cuman kita kurangi penggunaan aja. Kalau masih bisa dipakai ya jangan beli. Sekarang kan yang kita kan lagi heboh kan FOMO. Kok nak si anu beli gitu loh. Oh iya. Kurangi rasa-rasa kayak gitu. Kita kalau istilahnya apa ya, Mbak Eta kan yang ngomong. Mbak Eta ini siapa? Beda lagi. Ya Mbak Eta, teman saya di NPRA itu. Besok bahas ini Mbak. Penasaran sama Mbak Eta siapa tuh. Sobat sini. Kita mengurangi penggunaan hal yang tidak perlu gitu loh. Jadi ya kalau menurut kita udah cukup ya udah gitu loh, nggak usah. Selain plastik apa Mbak? Sampah yang berbahaya Mbak? B3. Wah, apalagi itu B3? Beracun berbahaya. Itu apa contohnya? Yang baterai. Oh, baterai ya. Ini kalau rusak. Yang elektronik ya. Iya. Oke. Elektronik. Kalau rusak nanti digimanain kemana? Karena dia mengandung senyawa kimia yang berbahaya. Oke. Gitu. Kalau di sekitar kita ini kalau misal sampah-sampah elektronik itu ngatasinya gimana? Kamu udah tahu berarti kan? Enggak tahu sih, saya ya setahu saya aja ya jawabnya. Kalau baterai yang berbahaya, kalau partikel-partikel yang berbahaya, kalau sudah ada drop point di dekat-dekat kita boleh dikembalikan ke sana. Apa itu? Drop point itu macam piye yo jelas gini. Yo drop point untuk mengedrop barang-barang B3 yang berbahaya tadi, di drop di sebuah tempat. TP apa? Oh, itu berarti tempat pembuangan akhir tapi yang khusus ya? Iya, namanya TPS akhirnya, tempat pembuangan sementara, penampungan sementara. Nah, penampungan ini kan juga tidak bisa selama hidup di kandung badan ditaruh situ. Meledak nanti duir. Nah, ini sementara taruh situ dulu. Kalau kita ada kalau di mal-mal kota besar itu sudah ada di apa ya jenengi, saya lupa, di S Hardware juga ada mereka nerima, tapi saya nggak tahu Semarang kok kayaknya belum ada. Jadi kayak baterai bekas, remote bekas, laptop bekas yang berbau elektronik bekas dan itu sudah rusak aus, bisa ditaruh di situ dulu sementara. Kabel-kabel potongan kabel itu saya taruh situ lah, nanti partikel-partikel kayak gini-gini apa murbaut yang rusak yang udah ini tuh bisa taruh situ dulu sementara. Dan nanti harusnya memang ada TPA khusus untuk mengolah itu, mengelola itu. Tapi saya nggak tahu kalau di sini di mana belum ada sih kayaknya. Itu memang harus diusulkan pemerintah bahwa B3 itu memang harus ada perlakuan khusus di masyarakat loh ya. Saya bilang di residensial. Kalau di industri saya kira udah jalan ya. Mereka udah jalan, pasti mereka udah apa ya jenenge, udah punya lah. Iya, udah kayak punya. Hotel santai ini hotel itu masih mereka ada pengangkutannya khusus, ada ininya khusus, dan mereka harus lapor kepada KLHK langsung. Itu syarat sahnya mendirikan usahanya itu. Betul, juga kan harus salah ada. Satunya kayak kaca, bohlam itu kan B3 beracun dan berbahaya. Oke, gitu. siap. Selain itu lagi ada nggak yang residu? Residu ya, itu residu. Residu itu udah nggak bisa diapa-apa kayak popok itu. Tapi kayaknya kemarin saya baca ada yang bisa diguna ulang, tapi pasti tahapan 3R itu dan atau 5R atau 9R itu pasti lama, melelahkan, dan pasti butuh waktu untuk memang untuk mengolah ya. Kalau kita ngomongin sampah itu dibikin apa lagi itu? Pampers itu, kalau pampers kan anak bayi pup atau pipis itu kan di pampers pasti dia ke ketampung sama itu tuh apa namanya, poli itunya itu yang untuk menyerap gelnya itu. Gelnya itu lah. Itu ada kemarin saya baca di mana saya lupa, di daerah Jawa Barat kalau nggak salah. Itu dicuci ulang, dijemur lagi, jadi bisa dipakai lagi. Benar-benar dicuci. Manual apa ada alatnya? Kurang tahu. Oh, itu bisa dipakai lagi. Bisa dipakai lagi. Oke, berarti itu namanya daur ulang ya. Daur ulang, recycling. Oke, itu kebersihannya gimana tuh? Bisa terjamin nggak ya? Iya. Mungkin diguna ulang tapi nggak untuk pampers lagi, Mas. Tapi untuk mungkin bisa kerajinan atau bisa untuk bahan lainnya lagi kayak gitu. Jadi kita meminimalisir sampah yang bener-bener udah residu setengah mati ini tadi untuk ini tadi. Yang lagi terbaru saya lagi mau riset abu rokok sama puntung rokok. Riset abu rokok dan puntung rokok. Itu kenapa harus kamu riset? Ya pengen untuk temuan aja, Mas. Jadi saya kan suka nulis ya. Jadi kalau orang suka nulis pasti kalau ngomong, kalau nulis itu enggak pakai data kan rasanya rodok
ki tenan porak tuh mbak iki mau pusing gini lah, itu saya enggak mau. Jadi kalau ngomong itu pasti harus ada data, harus ada ya jelas ini memang sudah saya lakukan. Motivasimu apa mau ngeliti abu rokok? Enggak ada, dia cuma pengen tahu aja abu rokok itu kemana, udah gitu aja. Maksudnya kemana? Dia perginya kemana? Iya, dia perginya kemana, nanti jadi apa, terus nyerimpeti manusia siapa lagi, seperti apa, kayak gitu. Bukannya itu abu itu akan hilang ya? Abu kan ya hilang kemana Mas? Ke hidup kita? Ke bawah angin. Bar. Selesai. Jadi abu rokok itu akan hilang. Tertiup angin. Tertiup angin. Anginnya mampir di Indomie kita yang kita lagi mau makan. Ya kayak gitu lah. Makanya seger kan. Nah itu. Oh itu yang bikin enak ya. Astagfirullah. Oke. Terus puntung rokoknya. Puntung rokoknya itu kalau enggak salah rokok itu kan ada gabus apa jenenge seponnya ya, itu filternya. Nah itu filternya apakah bisa terurai dengan tanah. Nah itu aku pengen mempelajari itu, pengen tahu gitu loh. Konon katanya sudah ada yang pernah meneliti juga, tapi katanya puntung ya itu nanti di daur ulang si spon ini entah dimasak lagi atau diapain nanti bisa jadi produk lagi. Oh, kalau itu bisa sih ya. Bisa dioncek. Puntung rokok itu kan itu tok buntung terus dioncek terus diambil sponnya. Oke, ya. Yang mbok oncek itu juga masalah enggak itu? Mbok teliti juga enggak tuh kertasnya? Kita ya masalah ya kan wis kotor ya. Kan kena abu ya. Residunya nempel. Ada 3 itu. Iya. Abunya. Sik Mas tugasku akeh. Tak tulis weh. Abunya puntungnya masih dibagi 2. Kertasnya. Kertas sponnya itu. Nah. Oke, ini buat bahan nulis kamu. Ya iya sih pengen. Oke, penulis ya. Iya. Nanti tak tanyain kamu nulis apa aja ya. Oke. Jateng Radio, dengerin Jateng dari mana saja Kang Mas Bayu. Kita masih bareng Mbak Fani nih. Kita udah kupas tadi beberapa kegiatan beliau yang terhormat. Dia pilih itu. Itu kelihatan dari kamera kamu kayak gitu. Oh iya. Coba naikin lagi. Kalau ini kegiatan Envero ya tadi ya. Envera itu ya download buat berbayar itu di Envera ya. Envera itu singkatan apa sih sebenarnya? Itu nama anak sih. Serius? Nama anakmu? Iya. Oh, Envera. Anak saya namanya tuh Steven Roberto Rivera. Jadi tak ambil Enveranya. Yang berbau dengan environment tuh apa sih? Udah sekalian. Envera. Oh, iya itu di mana berkumpulnya Envera? Di mana-mana Mas. Serius nih? Iya. Gak ada kantor atau kantor apa? Sementara di rumah dulu, nggak usah punya kantor. Ini pertanyaannya sama kayak Mbak Sita tadi. Punya kantor enggak? Kantor tuh sementara di rumah aja cukup. Kantor itu 3x3 cukup. Yang penting itu aksi dan karyanya. Nah itu. Tiwas kantornya gede nih bangunan bintang 10 gedung tingkat 10 tapi nama karyanya percuma gitu. Siapa yang bilang tadi? Sita tak? Enggak. Jangan kasihan. Oke, berarti tim kalian ada berapa Mbak ini? 2. Kamu dan Ita itu lagi. Iya, Ita lagi. Mbak Ita. Bentar tak baca dulu ya. Peace, minum Mas. Kamu dan Ita itu tadi ya. Terus kalau pas tadi cerita waktu ada event-event di Semarang atau dimanapun itu, kalian nyiapin kantong plastik kan itu? Pernah? Tong sampah dan kantong plastik, betul. Nah itu nggak mungkin berdua dong? Ya, minta tolong volunteer. Nah itu caranya gimana ngajaknya? Ya buka open call sampean open volunteer aja. Saya tawarkan kepada siapa yang mau, siapa yang berminat, siapa yang punya visi yang sama. Kan pasti kalau ngajuin formulir kan pasti ini tahu tujuan visinya apa kan ditulis dulu. Ya udah terus tak sebarin ke teman-teman gitu. Oh, teman-teman sendiri dan teman-teman dadaan yang tiba-tiba tak ajak kenalan, terus ternyata kita sama ya ternyata ya udah coba di-share aja siapa yang mau dan berminat ya udah ayo gitu aja. Ada yang peduli juga ternyata. Banyak Mas. Sebenarnya tuh banyak yang peduli. Cuman ya kadang tuh ada orang yang piye yo carane. Nah, ada yang orang yang butuh konsistensi, ada butuh yang gini. Lah Mbak, aku ki anak kos sih Mbak, piye carane aku bisa milah sampah gitu. Nah itu kan juga menarik ya maksudnya yo nek bocah kos tapi buktinya bisa gitu loh, buktinya ya ada yang seperti itu. Nah terus misal ada event nih, kalian nyebarnya udah teman-teman yang udah ikut kemarin atau
yang tetap kemarin pasti yang untuk repeater, repeater volunteer, yang ketagihan, yang ketagihan yang tanya kapan lagi Mbak ada gini-gini aku mau ikut gitu ya ada. Tapi kalau udah ya cari lagi baru, masih banyak kok orang yang peduli lingkungan kok di Semarang sebenarnya banyak. Oke. Makin kesini makin kesana. Semakin semakin kesini semakin kesini itu kalau kalian melihat lah ya kan, kalian yang aktif ya, itu orang yang peduli itu lebih baik atau soyo parah atau tetap? Sebenarnya lebih baik. Sebenarnya kalau dibilang pengetahuannya ada tuh ya ada bertambah sebenarnya itu ya, cuman ya kembali lagi konsistensi terus sama apa ya, sarana dan prasarana yang disiapkan oleh pemerintah itu sangat berpengaruh. Kalau salah satu salah dua nggak berjalan beriringan tak kira susah Mas. Ya. Susah. Tempat sampah di Kota Semarang cukup kurang atau kalau kita minta DLH pasti dikasih kok. Pasti dikasih. Cuman ya itu saya bilang percuma kalau disiapke tapi nek peduliannya. Dari pemerintah juga tidak ada edukasi menerus, tidak ada suatu tanda petik ancaman yang memang digaungkan oleh pemerintah. Tak kira juga ya masyarakatnya santai kok. Yang lain enggak apa-apa kok, nanti di TPA tuh dicampur lagi Mbak sampahnya. Pemikiran seperti itu. Nah, nanti nek sudah kayak Jogja, sudah kayak Bali, TPA ditutup. Iya selesai ya. Badalah. Iya. Ngeri loh itu. Mereka ada Jogja udah tutup ini. Tutup kan kemarin. Yang terbaru malah saya diinfo teman saya di Nusa Lembongan. Itu mana itu? Lembongan Bali. Tutup. Pulau kecil itu nggak punya TPA sekarang. Jadi lagi rame ini. Gimana mau buang di mana TPA? Ngeri ya itu ya. Kalau Semarang masih aman lah ya. Sampai lu mikir lagi. Saya nggak tahu seberapa aman, saya nggak menghitung 0, berapa kilonya dan tapi yang jelas itu kalau dinilai sendiri aja, maksudnya kalau TPA perluasan atau menambah tempat tuh gimana, udah gitu aja. Artinya kan memang bertambah volume sampahnya dan nggak ada penyelesaian. Nanti kalau udah kayak jadi Bantar Gebang gitu kan ya udah jadi gunung gitu kan. Serem loh Mas. Iya. Gunung sampah soalnya. 50 meter. Itu Bantar Gebang 50 meter. Iya. Wow. Serius. Ngeri ya. Ngeri deh itu, bener dah. Ya kita harus mulai ya. Dibakar nggak selesai tuh? Ya jangan dibakar asapnya dihirup kita emang sehat. Iya ya. Nah. Bakarnya sitik-sitik. Apa dipendem? Jangan ya. Jangan jadi. Bahaya lagi itu. Jangan itu bahaya. Iya. Semoga nggak sampai lah ya di sini ya. Iya, semoga. Dari kita. Kok ragu gitu? Semoga Mas. Bayang serem soalnya kalau bayangin kayak gitu-gitu tuh serem. Tapi ya makanya harus dimulai dari kita. Yuk, piye caranya? Kalau kalian sendiri nih lebih ke konsennya di Semarang atau di banyak kota? Kalau Envera kita sering berjalan-jalan kemanapun. Jadi kemarin yang pertama itu kita FGD itu malah nggak sama orang Semarang, malah sama Atma Jaya Jogja. Kita bikin FGD Jogja, terus di mana ya terakhir? Di ini Muntilan, terus Magelang. Ya muter-muter. FGD bahasa apa isinya itu? Zero wis gaya hidup zero wis. Artinya? Gaya hidup minim sampah, nol sampah. Nol sampah. Tapi kan ya itu lagi kita tuh manusia yang pasti menciptakan sampah. Tetap gitu lah itu udah bisa paket. Itu pasarnya siapa aja itu? Teman-teman dari Atma Jaya Fakultas Teknobiologi UAJ. Mahasiswa gitu. Ya, katanya garda terdepan negara kita nih mahasiswa katanya. Iya harusnya gitu sih. Harusnya gitu. Semoga ya nanti ya. Ya semoga hidup mahasiswa menghasilkan ya nggak zero amat sih, yang penting berkurang lah ya. Berkurang aja udah bagus kok. Karena ya itu kita nggak bisa memungkiri hidup tanpa plastik gitu tuh nggak mungkin. Nah ini terdekat ada event apa kalian? Nanti vlogging Desember. Vlogging. Tak kira nyemprot gitu. Itu vlogging. Nanti DB. Itu akibat sampah juga loh. Iya. Iya Mas. Nah itu apa vlogging itu apa? Vlogging itu kita nanti jalan-jalan di CFD. Kita memang besok rencananya mau di CFD Simang 5 Car Free Day. Kita mau jalan-jalan terus sambil menguti sampah. Kayak itu akan dirutinin apa besok tak?
Belum tahu. Tergantung. Maksudnya kalau animonya tinggi ya, saya sih udah berusaha mengajak sana sini, tapi kayaknya Sebelumnya udah pernah mengajak beberapa komunitas, tapi mereka kayaknya nggak tahu nih, apakah anak-anak muda di Semarang ya, karena saya di Semarang hidupnya, kayak masih jalan nggak sih gitu loh. Tapi ternyata saya lihat ada beberapa komunitas yang sudah memulai dan itu jalan. Oke, besok itu kapan mau mulai lagi? Desember Mas. Desember ya. Desember. Oke. Udah ada peserta berapa nanti? Belum tahu. Cariin dulu. Enggak teman-teman DCFD lah. Pokoknya kita sebar aja yang mau ikut gabung tinggal gabung aja. Oke, siap. Itu terdekat ya di Semarang. Terus apa namanya yang terbesar tahun depan, ada pingin rencana apa? Ini udah mau Desember loh. Tahun depan ada resolusi. Apa ya? Atau mau bikin apa suatu kegiatan? Mau masuk ke, kemarin tadi malam saya barusan dikontak sama Mbak Eta, Mbak Eta Serata Gobo Mbak Eta nih. Eko Edu, kita mau join sama Eko Edu untuk ini kayaknya masuk ke sekolah-sekolah untuk memulai. Nah, itu bagus itu. Ya, mungkin sudah ada beberapa. Yang dasar. Tak kira banyak sih yang udah jalan, sekolah-sekolah swasta maupun non itu sebenarnya udah ada beberapa yang udah jalan. Yang SD Mbak, yang SD. SD pasti. Yang paling gampang itu. Kasep, Saya enggak bilang loh ya. Medeni gitu. Sing ngrungokke wong sak Jawa Tengah ya. Ya itu pokoknya ya dari edukasi paling kecil dasar dulu dari teman-teman kecil-kecil yang SD itu tak kira menyenangkan ya ketika menanamkan ilmu-ilmu. Iya, karena mereka itu nanti generasi emas 2045, Mbak. 2045. Iya kan? Betul. SD ini ya kan penting itu. Nanti namamu akan dikenang Harum namanya. Kartini dong. Oke, itu nanti rencana tahun depan ya. Semarang apa Jawa Tengah apa? Ya Jawa Tengah dulu. Luar biasa. Itu Jawa Tengah itu jauh loh itu. Besar banget. Iya. Oke, semoga terrealisasi lah ya. Ya, amin. Oke, kita peduli lingkungan ini tadi Mbak Fani nyeplos tadi, dia suka nulis. Nulis halus Mas. Kamu suka nulis apa ini? Nulis halus. Puisi. Oh, serius puisi? Iya. Oke, coba bikinin puisi tentang aku. Nggak gitu. Saya tidak datang radio untuk buat puisi tuh. Iya toh, ini salah satu challenge. Seorang penulis itu akan disah atau dianggap penulis beneran yang sejati adalah ketika sudah nerbitin buku. Oh gitu. Kamu udah terbitin buku? 1. Oh iya, berarti udah penulis lah. Kita siji. Nah, judulnya apa bukumu? Heterotopia. Heterotopia. Itu apa? Puisi. Apa? Hetero adalah? Hetero adalah. Nggak bisa di ini. Kalau digabung heterotopia. Heterotopia itu dimaknai aja. Jadi saya kalau tanyain dari bahasa mana nanti malah jadi kuliah nanti. SKS. 2 Mas. Filsafat ruang. Filsafat ruang. Luar biasa. Heterotopia itu aku dapat kata-kata sulit itu dari kuliahku. Filsafat iya di PMLP, terus ada satu mata kuliah namanya filsafat ruang. Di filsafat ruang itu saya diajari salah satunya adalah heterotopia. Bagaimana kita memaknai ruang. Nah, memaknai ruang. Iya gini jelas gini. Ya heterotopia itu kayak ruang yang ada tapi tidak ada. Ruang yang ada tapi tidak ada. Ya semacam utopis. Mirip-mirip utopia gitu. Tapi kalau heterotopia tuh gampangnya gini deh. Saya tuh kalau suruh jelasin paling gampang pakai meja. Nggak ada tukang kayu atau arsitek yang membuat kolong meja. Pasti buatnya mejanya. Gitu. Mas aku pesan kolong meja. Orang pasti Mas pesan meja. Nah, luar biasa. Ya udah ruang di bawah kaki kita ini kan namanya kolong meja. Nah, itu heterotopia. Yang nggak diciptakan tapi ada. Iya, tidak diciptakan tapi ada. Dimaknai oleh manusia. Cah filsafat itu mesti. Ndak cah kene omahe kono, Mas. Tapi kalau aku memang kalau makan apa gitu di warung itu kalau kakinya nggak di sandaran kaki meja itu nggak enak loh ya. Aneh ya. Itu namanya apa itu tadi? Yang tubuh panjang itu. Bancian ya. Itu nggak ada di filsafat ya. Nggak ada.
Kita kolom meja. Oh iya. Itu isinya kumpulan puisi, tapi nggak semua tentang heterotopia. Hanya isinya yang heterotopia cuma 2. Saya ambil aja contoh karena ya namanya lucu aja, heterotopia. Oke, itu kumpulan puisimu yang ditulis sejak tahun kemarin. Nulisnya 1 tahun doang? Kayaknya nggak ada setahun deh. Nggak ada setahun ya. Itu paling 3-4 bulan. Mulai dari nol lah. Nggak ada yang dibikin puisi lama kamu masukin? Ya nggak ada lah. Dari nol. Kirain saat remaja kamu nulis ambil lagi. Ada tapi nggak matuk ya udah nggak cocok ya. Genrenya kurang pas gitu kan. Tolong. Oke, itu tebelnya berapa halaman? Enggak tebel, cuma 29 puisi aja, nggak banyak kok, tipis. Oke. Bisa buat ini mouse, tataan mouse. Gue ipit bisa. Bisa. Ringan loh. Itu kumpulan puisi heterotopia. Oke. Itu apa aja puisi kamu? Itu ada yang cinta-cintaan itu ya? Iya, cinta-cintaan. Pasti situasi mendua sih kebanyakan. Oh, lebih ke mendua. Situasi yang ada dan tiada, lalu situasi mendua, utopia, paling gitu-gitu. Itu pengalamanmu apa kamu? Waduh. Dengar cerita dari temenmu? Apa aja? Karena semua itu bisa dijadikan bahan, Mas, sebenarnya. Gitu, ya udah. Apa aja? Terus nulis terbaik saat apa, Mbak? Saat apa yo? Saat malam di gunung. Enggak ngapain kalau saya tuh. Karena orang-orang seni biasanya aku harus naik ke puncak Mahameru atau kemana? Mahameru, Rinjani atau banget dan atau Gunung Pati lah. Di sekitar kita aja ya, kita lihat di sekitar kita ada apa, ada botol, ada warna merah, ada apa, gatuk-gatuk kayak aja. Oke, berarti kamu bisa nulis di dalam keadaan apapun. Enggak juga. Kecuali ditaleni. Dirantai. Oh, keren tuh. Judulnya Heterotopia. Ini kamu jual kemana aja? Di toko buku ada? Kemarin kayak di toko buku belum secara fisik, karena saya kan anak lingkungan nih lah, balik lagi. Saya tuh kata kalau motongi pohon, nah ini saya tuh bingung. Saya nih kalau anak lingkungan nulis buku tuh paling takut, Mas. Nah kan saya motongi pohon gitu loh. Iya, berat ini. Berat. Iya, Mas. Jagalah kebersihan, nulisnya pakai kayu juga itu. Pakai areng loh. Ini apa itu bahasa namanya paradok. Betul, paradok. Itu aku mencoba untuk tidak memperbanyak kertas, jadi yang tak jual e-book. Di e-book di lebih ke Kompas, digital ya. Gramedia ada, tapi e-book aja. Bapak enggak? Bapak saja, bapaknya di rumah lagi nyawa. Memang sementara digital ya. Tapi aja. Berpikiran untuk nanti dicetak enggak? Lu sudah, beberapa sudah. Saya cetak enggak banyak. Ada dong. Ada paling enggak banyak, paling 40 atau 50 tok. Excel 4. Iya. Udah ludes lah itu. Ya tetap yo ngono. Enggak saya wusisan gitu kan. Podo-podo nyetak motong pohon, Mas. Banyak. Iya. Kertas dari selesai pohon. Sih. Selesai. Wes ditutup kok. Itu kamu nerbitin sendiri apa ada penerbit yang pakai penerbit lah? Nerbitin sendiri. Emang saya punya penerbitan. Iya, siapa tahu. Oh iya, Ding. Enggak tahu. Kaya banget ya. Iya, menawa kan. Ragawian perang suki. Ya, dari penerbit Bali Nusa Kreatif sih, waktu di Bali soalnya. Oh, kamu sering ke Bali ya? Ya kemarin pas di Bali itu. Oh, dileles sekalian. Dileles sekalian, karena kan harus kalau bikin buku itu kan harus revisi, harus layout tetek ribet lah, cari yang deket situ aja udah. Sembarang udah. Berarti kamu kalau orang nyebut kamu tuh kamu lebih suka disebut pegiat lingkungan apa penulis? Pengkarya sih, Mas. Wah, abot banget soalnya. Penulis ki aku tulisannya akeh keren. Tulisanku lo siji. Baru 1. Itu udah lumayan tuh daripada enggak. Terus enggak sih, pengkarya. Lebih ke pengkarya ya. Iya, Oke. Karena apa-apa dikarya. Wah, lumayan nih. Piro iki. Iso gitu ya. Oke, siap. Terakhir nih, harapan kamu ke depan sebagai seorang penulis. Tadi harapan sebagai apa tuh? Aktivis lingkungan. Tadi udah aktivis. Tadi aktivis pengen bikin sekolah loh, sekolah hijau. Sekarang penulis harapannya pengen punya sekolah menulis. Saya tuh cita-citanya memang pengen punya sekolah, Mas. Nggak tahu kenapa dari dulu. Jiwa guru ya? Enggak ya? Enggak, jiwa kepala sekolah.
Jiwa mencari cuan aja ya. Enggak. Maksudnya ya pengen aja punya sekolah titik udah gitu. Intinya pengen punya sekolah, dididik suka lingkungan, suka nulis gitu ya. Suka seni gambar wis gitu. Oke, mbuh kapan kuwi? Mbuh. Makanya kan impian. Lumpuk-lumpuk dulu lah ya. Oke, siap. Gitu aja. Terima kasih Sama-sama, Mas Fani Eka. udah mau mampir ke sini. Kalau kita ini bisa sampai 3 jam sebenarnya. Oh, 3 jam. Sebenarnya. Jangan. Tapi kamu sibuk kayaknya nih kan harus peduli lingkungan soalnya. Dan mau nulis kayaknya habis ini. Harus berkarya, Mas. Harus berkarya. Kita ya nanti insya Allah lah kapan-kapan ketemu lagi Van ya. Siap. Sukses di selalu. segala bidang kamu Terima lakukan. kasih. Tidak ada hambatan. Amin. Kalau butuh bantuan resep-resep atau apa kontak kita lah ya. Minimal nanti aku ngundang temanku. Wijin. Katanya bolonnya kayak banget. Siap Mas, siap. Nanti siap tak repotin pokoknya. Tenang aja. Siap. Thank you Van. Terima Sehat kasih. selalu ya. Salam buat Terima keluarga kasih. dan teman-teman Envero. Envera. Ya. Diganti. Oke Kang Mas Mbak Yu. Terima kita udah. kasih Kang Mas Mbak Yu, Jateng Radio. Terima Oke, kasih semuanya. siap. Thank you Fani.